Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke pertemuan ketiga tentang pengantar elektroforesis. Pertama kita akan mempelajari tentang elektroforesis yang karena elektroforesis ini ada dua tipe, maka kita akan mempelajari yang pertama adalah gel elektroforesis yang diperuntukkan untuk sampel DNA dan RNA. Nanti akan kita bahas. Yang pertama, apakah teknik elektroforesis ini? Ini teknik untuk memisahkan molekul DNA, RNA maupun protein melalui media tertentu yang bisa didasarkan pada ukuran dan juga muatan listrik maupun bentuknya. Hasilnya itu dua, jadi elektroforesis yang untuk DNA nanti hasilnya akan seperti ini, sedangkan untuk yang protein itu akan seperti ini elektroforesnya. Ini agak serupa, hanya saja berbeda. Yang pertama nanti gelnya itu juga akan berbeda, sampelnya juga akan berbeda. Sebelumnya kita kemukakan dulu bahwa gel elektroforesis pada dasarnya bisa dibagi menjadi dua untuk kepentingan pemisahan DNA RNA atau genomik, kemudian yang kedua untuk pemisahan protein atau untuk teknik proteomik. Ya, teknik kedua ini agak serupa memang tetapi tidak sama. Dari hasilnya bisa kita lihat kalau DNA itu gelnya berasal dari agarus, sedangkan kalau untuk protein itu umumnya dengan menggunakan poliakrilamid. Meskipun tidak seperti ini karena teknik-teknik modifikasi juga banyak. Nah, sekarang kita hanya akan membicarakan agarus gel dulu yang untuk DNA dan RNA. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas untuk yang SDS page untuk sampel protein. Gel agarus itu digunakan dengan tujuan untuk beberapa hal. Yang pertama adalah memisahkan fragmen DNA, kemudian menentukan ukuran fragmen DNA, kemudian menentukan keberadaan dan jumlah DNA, kemudian menganalisis hasil pemotongan enzim restriksi, juga dapat digunakan untuk mengetahui kemurnian DNA. Nah, prinsip-prinsipnya proses elektroforesis DNA ini adalah memisahkan berdasarkan ukuran yang paling banyak. Meskipun nanti beberapa kita bisa gunakan prinsip yang lain yang dilewatkan pada pori-pori gel. Sedangkan selanjutnya adalah pemisahan molekul DNA ini berdasarkan bisa ukuran atau bisa muatan listrik atau bentuknya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Selanjutnya adalah molekul DNA pendek nanti akan bermigrasi lebih cepat, sedangkan yang lebih panjang atau berat biasanya akan lama. Selanjutnya molekul berbentuk sirkuler atau berbentuk sirkuler itu akan berjalan lebih cepat juga. Sedangkan yang berbentuk linier itu tidaklah. Ini contohnya ada beberapa. Satu, dia bisa untuk memisahkan kalau yang bentuknya sirkuler atau sirkuler itu maksudnya seperti cincin atau gelang karet itu, maka dia bentuknya yang seperti itu akan semakin lebih cepat bermigrasi. Padahal ukurannya ini sama, ini semua ini sama ukurannya. Size-nya sama, hanya saja bentuknya yang berbeda. Sehingga kalau untuk yang linier, misalnya ini tadi gelang karet, karetnya kita potong, nanti dia akan menjadi lebih lambat di sini. Ini contoh-contohnya dari bentuk ternyata juga mempengaruhi proses terpisahnya DNA. Nah, selanjutnya kita untuk memisahkan DNA yang paling baik itu ada beberapa aturan standar. Standarnya misalnya kita menggunakan persen agarus yang berbeda itu digunakan untuk memisahkan ukuran yang berbeda. Agarus semakin banyak maka pori-pori semakin kecil. Agarus semakin kecil persenannya maka dia akan bisa melewatkan yang lebih besar karena pori-porinya lebih besar. Jadi agarus yang 0,5% itu dia bisa melewatkan
atau size untuk pemisahnya itu yang paling baik adalah 2-30 kilobase pair ukuran DNA-nya. Sedangkan untuk yang 1% itu bagus untuk memisahkan 0,5 sampai 10 kilobase pair. Semakin besar agarusnya, maka dia semakin kecil yang bisa dipisahkan. Karena semakin banyak agarus, pori-porinya akan semakin kecil. Sehingga yang besar-besar nanti kita tidak akan bisa masuk. Contoh misalnya 3% nanti bisa digunakan harusnya untuk 0,07 sampai 1,5. Kemudian kita punya genom yang ukurannya 2 sampai 30, maka dia tidak akan bisa melewati pori-pori yang 3% ini. Sehingga sebelum kita melakukan proses pemisahan dengan gel elektroforesis, kita harus tahu spesifikasi atau karakter dasar dari genom yang akan kita pisahkan. Kita harus punya dugaan sementara tentang ukuran range dari sampel kita. Kemudian material yang dibutuhkan untuk proses ini adalah satu elektroforesis chamber, agarus, ini beberapa bahan saja. Buffer dengan menggunakan TBE dan TAE dan selanjutnya. Ini beberapa bahan-bahannya. Nanti secara detail akan kita tunjukkan pada proses secara detail pengerjaan. Nah, kemudian terakhir setelah kita lakukan running, prosesnya dari minus ke plus, nanti akan dihasilkan proses yang seperti ini, digunakan untuk pewarnaan. Terakhir ini, karena apa? DNA dalam agarus itu tidak berwarna, sehingga perlu kita lakukan proses stain atau pewarnaan. Nah, DNA yang paling banyak menggunakan nanti deteksinya ethidium bromide, tetapi ini bahannya toksik dan sangat berbahaya, sehingga ada beberapa alternatif yang bisa digunakan. Contoh adalah methylene blue, SYBR, green, ada yang banyak macamnya. Contoh misalnya kalau yang dengan ethidium bromide ini yang sebelah kiri, paling kiri, dia akan berpendar kalau disinari dengan sinar UV. Kemudian yang tengah ini dengan menggunakan SYBR. Kemudian yang selanjutnya ini dengan menggunakan silencianol, bromophenol, dan juga orange. Jadi ini contoh-contoh yang lain untuk pewarnaannya. Namun sampai saat ini yang paling baik memang hasilnya menurut saya itu ya masih ethidium bromide. Tetapi ini memang ada permasalahan tentang toksisitasnya. Karena hasilnya nanti kalau difoto akan seperti ini. Untuk yang di bawah ini. Nah, selanjutnya kita lihat saja bagaimana detail pengerjaan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita tempatkan, kita buat dulu gelnya. Kita sesuaikan gelnya ini dengan berapa persenan yang ingin kita pisahkan. Kemudian nanti hasilnya ini sampelnya kita masukkan ke dalam sumuran dan selanjutnya kita lakukan proses running. Dari yang nanti pinus lari akan bermigrasi ke dalam yang positif. Jadi untuk yang pertama adalah menimbang agarus. Kita membuat agarusnya. Ingat kita harus persentase agarus itu digunakan, harus mempertimbangkan berapa besar dari ukuran DNA yang akan kita pisahkan. Selanjutnya kita masukkan buffernya, kemudian ini kita agarusnya sudah ada di sini, kemudian kita panaskan untuk melarutkan agarusnya. Selanjutnya hasilnya dari situ nanti kita pasang dulu komnya di sini dan kita tuang agarusnya di sini. Nah, nanti hasil dari penuangan ini maka kita biarkan saja dia memadat. Setelah misalnya 15 menit biasanya itu dia juga akan memadat. Kita cabut ini sisir ini well yang ada isinya, dan kalau ini dicabut maka nanti hasilnya adalah bolong-bolong seperti ini. Ini tempatnya sampel-sampel DNA. Sampel DNA kita masukkan satu persatu di sini. Selanjutnya setelah semuanya sudah masuk di sini, ingat kita membutuhkan satu yang dinamakan standar, yaitu DNA yang sudah ada ukuran-ukurannya untuk mengetahui ukuran dari
punya kita itu berapa base pair ya. Kemudian selanjutnya adalah kita isi dengan buffer supaya dia, karena nanti kita aliri listrik supaya tidak panas dan bisa merusak sampel, maka di sini kita tambahkan buffer penuh dan selanjutnya terakhir kita sambungkan pada power supply dengan voltase yang biasanya 5 miliampere per volt, nanti akan kita running di sini selama biasanya sekitar 1 sampai 2 jam. Nanti hasilnya dia akan berjalan dari sini menuju ke bermigrasi ke sini ya. Jadi atas ini akan migrasi di sini dan akan terpisah-pisah kecepatannya berdasarkan dari bentuknya maupun ukurannya. Nah, hasilnya nanti kita bisa tempel ini dengan ethidium bromide sehingga kita sinari dengan lampu UV dari bawah ini, maka nanti hasilnya akan terlihat cerah atau berpendar. Teknik yang paling modern dengan menggunakan imaging system, tetapi ini mahal. Namun kita bisa lakukan teknik itu dengan seperti ini saja, sudah cukup. Dengan ini kita berikan UV dari bawah, kemudian ini kita tutup, kita pakai untuk melakukan foto. Nah, dalam UV nanti akan berpendar seperti ini hasilnya. Nah, kalau kita masih dengan menggunakan UV, maka nanti hasilnya seperti ini. Tetapi sebelum disinari UV, maka dia akan terlihat ya seperti gel biasa karena dia tidak ada ETBR-nya, belum kelihatan karena belum disinari UV. Nah, selanjutnya setelah disinari akan seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Akan dia terpisah menjadi beberapa ukuran-ukuran yang berbeda-beda. Contoh lain itu seperti ini. Nah, ini hasilnya nanti akan seperti ini. Ingat tadi kita harus punya standar atau ladder untuk mengetahui ukurannya berapa. Yang di sini ini kita tambahkan karena ukurannya kita sudah tahu sehingga kita bisa prediksi ukuran berapa base pair sampel kita yang di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi hasil dari PCR akan seperti itu. Nah, ini minggu depan kita akan mempelajari tentang SDS page karena ini ada agarus dan juga SDS ini ada perbedaannya, nanti akan kita bahas di minggu depan. Jika ada pertanyaan tentang PCR maupun tentang ekstraksi dan yang terakhir tentang gel agarus, masih kami persilahkan untuk bisa berdiskusi dan tanya jawab di Google Classroom yang sudah disediakan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.